Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Baiklah, izinkan kami memperkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arif Zidan Hawari, lalu ada Ahmad Aldo Maratua, Muhammad Haikal Hanafi, dan saya sendiri Muhammad Ridwan Asmana. Di sini kami ingin menjelaskan tentang abstrak problem 0/1, yaitu ekspedisi penelitian hutan gambut Riau, yang memiliki 3 poin, yaitu yang pertama exhaustive search, 2 backtracking, dan 3 branch and bound. Lanjut slide 2. Slide kedua, lanjut. Baik, di sini dataset and problem setup. Kami di sini memiliki 6 barang, yaitu tenda ultralight dengan berat 4 kg, nilai 35 dan rasio 8,75, sleeping bag 3 kg dengan nilai 28 dan rasio 9,33. Yang ketiga drone survey berat 8 kg, nilai 72 dan rasio 9,9. Yang keempat kamera DSLR dengan berat 5 kg, nilai 65 dan rasio 13. Yang kelima GPS receiver dengan berat 2 kg, nilai 58, rasio 29. Lalu ada laptop lapangan dengan berat 6 kg, nilai 70 dan rasio 11. Di sini kami memiliki kapasitas ransel yang pertama yaitu 50 gram. Lalu total berat seluruh itemnya 74 kg. Jumlah item ada 15. Lalu total nilai semua item ada 788. Lanjut. Baiklah, di soalan pertama tentang exhaustive search atau brute force. Di sini konsepnya adalah mengevaluasi semua kemungkinan subset item dengan 6 item, yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 64 subset, diperiksa satu persatu, setiap subset dicek berat kurang dari W dan nilai maksimal. Contoh evaluasi subset yaitu sebagai berikut. Subset 5 beratnya 2 kg, nilai 58, variabelnya betul. Lalu yang kedua 4 dan 5 dengan berat 7 kg, nilai 123, variabel betul. Lalu subset yang 3, 4, 5, 6 berat 21 kg dengan nilai 265, variabel betul. Lalu solusi exhaustive search yaitu pilih semua item 1 sampai 6 dengan total berat 28 kg. Lalu total nilainya 328. Not evaluasi 64 semua 2 pangkat 6. Baik, saya ingin menjelaskan langkah kerjanya. Yang pertama yaitu menentukan jumlah subset. Jadi di sini kita memiliki 6 item. Otomatis subsetnya adalah 2 dipangkatkan dengan n. N itu berapa banyak jumlah itemnya, berarti 64. Lalu langkah kedua representasi subset dengan bit mask. Setiap subset dipresentasikan oleh sebuah bilangan binar 6 bit mask, di mana bit ke J sama dengan 1, berarti item yang diambil J plus 1. Lalu langkah ketiga yaitu kita evaluasi setiap subsetnya. Setelah kita evaluasi, lanjut kita ke langkah yang keempat yaitu mencari subset dengan nilai maksimum. Jumlah total berat ke-6 item 28 kg tidak melebihi kapasitas dari tas kita tadi yaitu 50 kg. Maka subset 1 sampai 6 itu sendiri feasible dan otomatis menjadi subset dengan nilai terbesar di antara seluruh 64 subset. Sebab menambahkan item apapun ke subset lain hanya akan meningkatkan nilai. Dan di sini semua item bisa ditambahkan sekaligus tanpa melebihi kapasitas. Jadi hasil dari soal 1A tadi, subset optimal ada 1 sampai 6, total beratnya 28 kg, kurang dari jumlah kapasitas tasnya tadi, lalu total nilai 328. Lalu not subset yang sudah dievaluasi tadi ada 64 karena 2 pangkat 6 sama dengan 64. Oke, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Haikal Hanafi. Jadi saya akan melanjutkan yaitu 1B backtracking. Langkah 1, susun papan keputusan. Backtracking itu membangun solusi level demi level item 1 sampai 6. Di setiap level terdapat 2 cabang, ambil item atau tidak ambil item. 2, aturan pruning diterapkan di setiap node. Jadi pruning berat jika current underscore W tambah W I lebih besar W atau dalam kurung 50
kilo, cabang diambil, langsung dibuang karena melebihi kapasitas. Begitu juga sebaliknya. Langkah kedua, hitung sisa nilai suffix sum dipakai untuk estimasi batas atas pada running bound. Total nilai semua item dari posisi tertentu hingga akhir. Dari item 1 sampai 6 sampai selesai. Dan item yang termasuk di item pertama 1 sampai 6. Dan nilainya 35 tambah 28 tambah 72 tambah 65 tambah 58 tambah 70 sama dengan 328. Begitu juga di item kedua 2 sampai 6. 28 tambah 72 tambah 65 tambah 58 tambah 70 itu sama dengan 293. Begitu juga di item ketiga, item yang termasuk itu 3 sampai 6. 72 nilainya yaitu 72 65 58 tambah 70 sama dengan 265. Dari item keempat, item yang termasuk itu 4 sampai 6. 65 tambah 58 tambah 70 sama dengan 193. Dan begitu juga di item kelima, item yang termasuk nilainya 60 sama dengan 128. Begitu juga di item ke-6, item termasuk 6, nilainya 70. Jadi langkah ketiga, itu jalur pengambilan perbedaan. Kapasitas 50 kilo jauh lebih besar daripada total berat semua item 28 kilo. Jalur diambil semua item secara berurutan, tidak pernah melanggar running berat. Begitu jejak not pada jalur ini. Begini juga di dalam tabelnya, notes root A X1 sama dengan 1, aksinya ambil item 1 untuk taruhan besarnya 0,4 sama dengan 4 kilo dan perannya tidak dipangkas. A1 X2 sama dengan 1 item, ambil item 2, 4 tambah 3 sama dengan 7 kilo. Dan karantina itu 35 tambah 28 sama dengan 63, tidak dipangkas. Dan yang ketiga itu A11 sama dengan X3 sama dengan 1, ambil item 3, 7 tambah 8 sama dengan 15. Dan punya 63 tambah 72 sama dengan 135. Dan gitu juga seterusnya sampai ke item ke-6. Di final ambil item 6 22 ditambah 6 sama dengan 28 dan tarifnya 298 tambah 70 itu solusi. 28 lebih kecil sama dengan 50. Langkah keempat pada satu hari. Pada saat lihat model jalurnya ada aspek rating kita eksplorasi cabang dan detail item tersebut, namun karena langsung mencapai 300 jalur hampir semua, maka memiliki bond RP sisa kecil sama dengan 328 akan langsung dipotong berdasarkan hasil eksekusi program. Jumlah not yang benar-benar dievaluasi jauh lebih sedikit dibanding 64 knots pada burst toss. Hasil akhir soal 1B itu solusi optimalnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, total berat 28 kilo, total nilai 328, knots yang dievaluasi itu lebih sedikit dari 68 burst toss. Running aktif memotong cabang yang tidak mungkin diunduh. Sekian dari saya, akan dilanjutkan soal 1C sama Ahmad Al. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Haikal soal 1C, yaitu brand and bonds. Langkah yang pertama yaitu urutkan item berdasarkan rasio V&W atau menurun. Brand and bond memerlukan item diurutkan dari rasio nilai ke berat atau V atau W tertinggi ke terendah agar perhitungan upper bound atau lewat fraksional knapsack menjadi seketat mungkin. Urutan P yang pertama yaitu P1, nama barangnya GPS, reserve, item aslinya 5, beratnya 2 kg, nilainya 58, rasionya 29,00. Barang yang kedua
Kamera DSLR item asli 4, beratnya 5 kg, nilai 65. Rasio 13.00. P3 nama barangnya laptop lapangan, item asli 6, berat 6 kg, nilainya 30, rasionya 11.67. P4 nama barangnya sleeping bag, item aslinya 2, beratnya 3 kg, nilainya 28 dan rasionya 9.33. P5 nama barangnya drone survey, item asli 3, berat 8 kg, nilai 72, rasio 9.00. P6 tenda Ultrax, item asli 1, berat 4 kg, nilai 35, rasio 8.75. Langkah yang kedua, hitung upper bound. UB di root note. Upper bound dihitung dengan memasukkan item secara grading menurun urutan rasio di atas. Seperti kapasitas penuh, boleh fluksional untuk item terakhir. Yaitu yang pertama, sisa kapasitas awal sama dengan 50 kg. Dan P1 GPS reserve 2 kg masuk penuh ke sisa kapasitas sama dengan 50 kurang 2 sama dengan 48. Dan UB sementara sama dengan 58. Dan yang ketiga P2. Kamera DSLR 5 kg masuk penuh ke sisa kapasitas sama dengan 48 kurang 5 sama dengan 43 kg. Dan UB sementaranya 58 tambah 65 yaitu 123. P3 laptop lapangan 6 kg masuk penuh ke sisa kapasitas 43 kurang 6 sama dengan yaitu 37. UB sementara 123 tambah 70 yaitu 153. Dan P4 sleeping bag 3 kg masuk penuh ke sisa kapasitas 37 kurang 3 yaitu 34. UB sementara 193 tambah 28 yaitu 221. P5 drone survey 8 kg masuk penuh ke sisa kapasitas 34 kurang 8 sama dengan 26 kg. Dan UB sementaranya 221 tambah 72 yaitu 293. Dan P6 tenda Ultrax 4 kg masuk penuh ke sisa kapasitas 26 kurang 4 yaitu 22 kg. UB sementaranya 293 tambah 35 sama dengan 328. Karena total berat ke 6 item 2 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 4 sama dengan 280 kg. Masih jauh di bawah kapasitas 50 kg. Semua item berhasil masuk secara penuh. Tidak ada item yang perlu dipecah fraksionalnya. Dan upper bound sama dengan 58 tambah 65 tambah 70 tambah 28 tambah 72 tambah 32 dan hasilnya 328. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aksa. Untuk selanjutnya di nomor 2, selanjutnya Oke. slide selanjutnya Oke. nomor 2. Yang terakhir. Soal yang terakhir. Baik, untuk soal nomor 2 itu Baik, untuk soal nomor 2 sini saya akan menjelaskan implementasi di dalam Python. Baik, di sini kita melihat solusi optimalnya ada 1 sampai 14 dengan berat total 50 kg, nilai 613. Baik, di sini saya akan memperhitungkan verifikasi berat. Kita tambahkan seluruhnya, yaitu mulai dari 4, 8, 5, 2, 6, 3, 5, 4, 3, dan 4. Yang ditotalkan sebanyak 60. Lalu nilainya 35 tambah 72 tambah 65 tambah 58 ditambah 70 tambah 50 tambah 55 dan
tambah 48 ditambah 40 ditambah 68 dan tambah 52 dengan total 613. Berikut di sebelah kanan ada subtekan untuk kode Python-nya. Sini kita menghitung jaraknya, rentangnya, range 1 kurang dari n, total W-nya sama dengan 0 untuk awalnya, for J in range n, jika nilai massnya 1 kurang dari J, maka total W tambah berat J. Lalu total V ditambah dengan values J. If jika total W kurang dari W dan total V kurang dari yang terbaik atau best, maka best sama dengan total V. Selanjutnya yaitu branch and bound, upper bound, depth upper bound, level, curve W, curve V dengan UB curve V titik 2, cap sama dengan W dikurang curve W. For in range untuk jarak 1v1 dan n, if jika S weight atau berat, I kurang dari cap, maka cap kurang dari sama dengan S weight I. UB lebih dari sama dengan S values I. Else, jika tidak ada kemungkinan yang lain atau pilihan terakhir, maka UB besar dari sama dengan S values J dikali dengan cap S weight I. Break, return UB. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya slide untuk soal nomor 3 yang akan dijelaskan oleh Arif Zidan Hawari. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baiklah. Sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu analisis perbandingan performa. Di sini ada 3 hal yang akan kita bandingkan. Yang pertama, exhaust search, terus backtracking, lalu yang terakhir, branch and bound. Yang pertama di exhaust search, yaitu node yang dievaluasi ada sekitar 32.768 dengan total waktu 36,49 milisecond. Yang kedua ada backtracking dengan node dievaluasi 2.129 dengan total waktu 0,69 milisecond. Dan yang terakhir ada branch and bound dengan node dievaluasi dan waktu 0,06 milisecond. Di sini ada perbandingan aspek-aspek dari ketiga performa tersebut. Yang pertama dari aspek time complexing. Di sini ada exhaust search dengan O 2 pangkat N pasti. Lalu backtracking O 2 pangkat N tambah pruning. Yang ketiga branch and bound O 2 pangkat N tambah UB. Lalu aspek yang kedua ada space complexing dengan exhaust search O sub O N, lalu backtracking O N start. Dan yang ketiga branch bound O 2 pangkat N words. Lalu aspek yang ketiga ada pruning, exhaust search tidak ada, backtracking sedang, dan branch bound sangat ketat. Lalu aspek yang keempat ada ketepatan dengan hasil yang sama yaitu selalu optimal. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu menghitung total node maksimum atau baseline dengan 15 item. 2 pangkat 15 sama dengan 32.768 node dibagi subset dengan 100% baseline pembanding. Langkah kedua, bandingkan jumlah node tiap metode. Dengan metode yang ketiga tadi, yaitu node dievaluasinya 32.768 dan backtracking 2.129, yang terakhir branch bound 26. Presentasi dari 32.768, exhaust search mendapatkan 100%, backtracking 6,5%, branch and bound dapat 0,08%. Lalu langkah yang ketiga, hitung presentasi node yang terpangkas. Presentasi node yang dipangkas dihitung dengan rumus persen terpangkas sama dengan 1 kurang node metode atau dibagi node brute force kali 100%. Yang pertama, backtracking. 1 dikurang 2.129 dibagi 32.768 dikali 100%. Dan mendapatkan hasil 93,5% node terpangkas. Lalu yang kedua, branch and bound. Dengan 1 dikurang 26 bagi 32.768 kali 100%.
dan mendapatkan 99,92% node terpangkas. Lalu langkah yang terakhir atau langkah yang keempat, menghitung rasio kecepatan. Rasio kecepatan dihitung dengan membandingkan waktu eksekusi terhadap exhaust search sebagai baseline-nya. Yang pertama, backtracking lebih cepat atau menghitung backtracking. 36,49 milisecond ditambah 0,69 milisecond sama dengan 52,9 kali lebih cepat dari exhaust search. Yang kedua, breadth and bond lebih cepat. 36,49 milisecond tambah 0,06 milisecond sama dengan 608 kali lebih cepat dari exhaust search. Dan yang terakhir, breadth and bond dibandingkan dengan backtracking, yaitu 0,69 milisecond ditambah 0,06 milisecond mendapatkan 11,5 lebih cepat. Oke, selanjutnya di sini ada analisis kompleksitas detail. Yang pertama, exhaust search. Kelebihannya sederhana, mudah dipahami, mudah diimplementasikan. Kekurangannya tidak scalable, evaluasi semua 2 pangkat N kemungkinan, tanpa pruningan sama sekali. Exhaust search hanya untuk N kurang sama dengan 20 dan studi konsep. Yang kedua, backtracking. Kelebihannya lebih efisien dari brute force. Tanpa struktur data tambahan, 93% node dipangkas dari data yang kita olah. Kekurangannya, work case masih eksponensial. Terus efisiensi bergantung urutan item. Cocok untuk dataset yang sedang. Dan yang terakhir, branch and bond. Kelebihannya, paling efisien dalam praktik. 99,9% node dipangkas dengan data yang kami gunakan. Upper bound fraksional sangat ketat. Tapi kekurangannya, implementasi paling kompleks, memori yang digunakan lebih besar. Metode ini direkomendasikan untuk data N lebih dari 20. Oke, masukin akhir ada kesimpulan. Yang pertama, exhaust search atau 2 pangkat N, kompleksitas pasti dan mutlak. Tidak ada pruningan, cocok hanya untuk N kurang sama dengan 20. Yang kedua, backtracking 2 pangkat N plus pruning. Pruning sederhana mengurangi 93% node, tidak perlu struktur tambahan untuk dataset sedang. Dan yang terakhir, breadth and bond 2 pangkat N tambah UB. UB atau upper bound. Upper bound fraksional sangat ketat, 99,9% node terpangkas, paling efisien untuk data set besar. Oke, saya kembalikan lagi ke Aksa. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.